masih baru keluar dari Banjar. Jalur Banjar itu loh. Yang kita makan bakso itu loh. Nah itu, ya itu. Ya. Jadi 5 jam kita di situ. Pak Hasan pas sakit, Pak Hasan waktu Iya, Pak Hasan sakit terus ya, diare. Itu. Diare. Pak Hasan sakit dan tidak bisa makan waktu itu. Makan pokoknya dipaksa Pak makan Pak. Nah itu, akhirnya ya sudah saya narik itu sampai finish. Begitu Pak Hasan capek ya sudah kita power nap. Kita berhenti tidur 15-20 menit berangkat lagi. Nah itu 2 kali power nap ya kemarin itu ya. Dokter Johan, saya nggak paham. Kenapa ketika di plot hotel-hotel itu kok Anda nggak nyaman, itu gimana itu? Lah, karena itu bukan sistem audat. Kalau sistem audat kita konstan, stabil, gowes. Kalau kita capek berhenti, paling tidur itu seanunya saja. Lah, sedangkan dokter Sadi Target itu yang nggak bisa kita. Jam sekian kan harus masuk hotel gitu waktu itu ya. Nah itu. Lah ini mungkin yang di awal tidak dipahami semuanya. Sebagai contoh, sebulan sebelumnya saya sama Mas Tri juga ikut audak 1000, 3 hari kita selesai. Karena hari pertama saya harus tidur 4 jam. Hari kedua tidur 4 jam. Hari ketiga ini yang paling hampir 8 jam kita tidur. Berarti dokter Sadi boleh ya dikatakan karena tidak kefahaman di depan, judulnya pokoknya gowes kompak, tapi perjalanan waktu muncullah 2 sistem, betul? Iya. Satu sistem Karena metabolisme sudah beda. Yang tidak bisa ngikuti res, lah yang ini res tidak bisa terbendung, betul? Iya. Bukan gitu Mbak. Gimana? Jadi gini, tubuh itu punya 2 metabolisme, ya. Namanya metabolisme itu ada yang aerob, ada yang anaerob. Nah orang yang anaerob ini yang biasa biasa lari sprint itu anaerob itu cepet dan cepet capek. Nah kalau saya sudah biasa ultra cycling itu tipenya yang aerob, butuh oksigen. Kita itu memang lambat tapi kita akan stabil gowesnya. Gitu. Nggak butuh istirahat panjang-panjang. Berarti dokter Sadi mulai awal sudah nge-push terus ya? Iya. Kenapa? Yang menjadikan terus ngebut itu apa yang ada di pikiran? Karena zonanya tadi zona 2 dia tidak merasa capek. Karena merasa HTR-nya masih rendah. Itu masih zona 2, makanya dia merasa wah aku jadi iso tak push lagi kan gitu kan. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan itu dengan penuh capek atau enggak dokter Sadi? Ya karena kita beda konsep. Karena jujur saya kalau tidak tidur di tengah jalan malam-malam aku juga nggak nyaman kalau baju basah kemudian tidur belum mandi, itu belum pernah mencoba. Jadi kemarin itu sistemnya saya rencana mau saya gabung itu konsepnya. Jadi kita oke lah goes 200 kilo, kita selesaikan 200 kilo sampai di kota mana itu. Nah itulah disitulah kita berhenti untuk tidur. Lah kemarin itu hari pertama 185, hari kedua 275 dengan tanjakan seperti itu. Hari pertama 185 kita elevation gain-nya 2500. Hari kedua dengan jarak 275 tambah itu berapa? 400 itu kita dapat elevation gain 4800. Ya total hampir 10.000 kok. Iya. Jadi itu. Berarti itu menyalahi konsep gitu loh. Itu harusnya kan 200, 200. Karena kita hotel sudah ditentukan, jadi harus ngejar di hotel yang kita pilih itu. Lah, sebagai contoh, saya sama Mas Tri sebelum 1 bulan sebelumnya ikut 1000, 3 hari kita nyampe. Banyak Mas Tri. Berarti ya, boleh dikatakan gini ya, konsep awal dibuat sederhana seolah-olah nggak ada masalah. Perjalanan waktu muncul 2 konsep yang berbeda. Kemudian akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Ketika berjalan sendiri-sendiri endingnya akan oke kan? Tapi tidak masalah karena kita tetap memprioritaskan 2 queen tadi, Pak San dan Pak Sadi. Karena kita tidak ada tendensi apa-apa. Pak Sadi, yang membuat Anda semangat kemudian sampai setiap hari ibaratnya hampir di atas 150 itu ya. Itu yang paling nggak nyaman yang mana? Kalau dari perjalanan kemarin secara keseluruhan nikmat semua saya, karena sesuai dengan pace saya, karakter saya, dan saya masih bisa mengatasi dengan jam segitu itu masih segar badan saya. Jadi sampai hari etapa ketiga finish di Purwokerto itu masih oke dengan kondisi perjalanan panjang, kemudian hujan yang sangat lebat, dan gitu waktu itu menjelang tahun baru saya khawatir
kota juga macet, ternyata di kota juga sepi. Nah, sehingga kita bisa finish lebih awal. Saya ditanya orang, kenapa kok harus ngambil di Jakarta, di Monas? Berangkatnya? Ya kita cari hal yang monumental ya. Monumental istana itu kalau di ibu kota Jakarta sebagai simbol ya. Di depannya ada Istana Negara dan kita mengambil pas pintu di depan istana kemarin ya. Sehingga kebetulan juga kita di sana banyak teman-teman satu alumni dari Rumah Sakit Gatot Subroto yang mensupport, memberikan semangat, kemudian juga ikut memberangkatkan dari teman-teman alumni seluruh Jakarta, baik yang di rumah sakit pemerintah maupun TNI, untuk bergabung sama kita. Dan ada sahabat juga yang dari Jelajah Bek yang sangat antusias, mereka juga mendampingi kita sampai di Patung Kuda apa Pancoran kemarin ya? Pancoran. Sampai Pancoran ya. Kita didamping sampai di sana, kemudian kita juga disambut, diajak makan bersama di restoran SHSD yang menurut saya sambutannya luar biasa, sampai saya terharu kemarin justru. Terus Pak Sadi, goalnya dari kegiatan ini apa toh? Goal saya, khususnya saya sebagai alumni, adalah membuat motivasi kepada para alumni dan calon-calon alumni, khususnya adik-adik kita, menjadilah lulusan kedokteran Brawijaya itu menjadi alumni yang tangguh. Kenapa saya mengatakan harus tangguh? Karena pinter saja tidak cukup untuk era sekarang ini, karena persaingan makin ketat juga, kemudian tuntutan dokter itu sama juga organisasi rumah sakit tidak seperti dulu, karena aturan sekarang lebih ketat ya, persyaratan orang bekerja harus jelas, ada SOP, kemudian kita juga ada namanya regulasi baru baik dari pemerintah Kemenkes maupun dari khususnya BPJS ya, yang mengontrol sangat kuat kepada dokter-dokter. Kalau kita mental kita tidak kuat, kadang-kadang ya juga frustasi, jujur frustasi. Kadang-kadang mengimplementasikan ilmunya yang idealis juga sulit. Nah, maka saya punya cita-cita bahwa dokter-dokter sekarang harus selain pinter juga harus tangguh. Oke, Dr. Johan, Anda sudah biasa audak. Ketika perjalanan kemarin yang tidak satu irama kayak gitu, apa yang dirasakan hatinya? Terus terang saya kemarin tuh capek dengan istirahat saya. Oh, terlalu kalau banyak istirahat terlalu banyak capek, iya. Capek akhirnya kemampuan mengayuhnya berubah. Ya enggak, akhirnya waktu banyak terbuang. Padahal kita per hari itu biasanya maksimal 2 jam ya Mas Tri ya. Tidur itu 15 menit, 30 menit itu power nap ya, itu udah seger kita. Lanjut lagi dalam per hari ya. Per hari. Hari pertama kita sudah kelihatan ya, habis waktu 2 jam. 2 jam itu kita bisa menempuh 50 kilo. Hari kedua kita habis waktu 5 jam kurangi 2, 3 ya 60 kilo, berarti 110 kilo. Lah hari ketiga ini kita tidur hampir 8 jam, padahal harusnya kan cuma 2 jam kita tidur. Itu berarti 6 kali 20 aja 120, berarti 200 kilo kita sudah habis. Berarti Anda kalau gowes itu nggak mandek? Iya. Meskipun jalannya pelan? Iya. Dan itu lebih oke daripada yang ngebut-ngebut gitu? Iya. Jadi gini, mungkin ini Tony kan juga belum pernah ya, biasa aliran juga. Abdul mungkin juga belum pernah melakukan ya. Ini untuk bagi-bagi pengalaman. Jadi kalau kita menggoes, contohnya kita mau nanti kalau ke depan ini kan mau ada 1.500 ya, atau 600 mau mencoba silahkan. Konsepnya Bang Jo itu boleh dicoba. Jadi Anda berjalan saja sesuai dengan pace-nya. Mau tidur nanti di rumahnya penduduk, mau di hotel, maupun di masjid, di pom bensin, itu dinikmati saja. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak terbiasa, mau mampir ke hotel dulu tidur sampai subuh, tidak apa-apa. Yang penting waktu yang ditentukan oleh panitia jangan sampai over. Ya, seperti kemarin target saya 5 hari, sore ternyata kemarin kita berubah, saya upayakan jam 1 harus finish di kampus. Ternyata juga bisa karena target. Kenapa kemarin saya target? Karena supaya yang menyambut